Kementerian Badan Usaha Milik Negara alias BUMN resmi membubarkan 7 perusahaan plat merah. Kementerian BUMN memastikan akan menjalankan pemenuhan hak karyawan dari 7 perusahaan tersebut. 7 perusahaan yang dibubarkan adalah Merpati Nusantara Airlines, Kertas Craft Aceh, Pembiayaan Armada Niaga Nasional, Kertas Leces, Istaka Karya, Industri Gelas, dan Industri Sandang Nusantara. Dalam proses pembubaran BUMN, hasil penjualan aset oleh kurator akan diprioritaskan untuk pembayaran pajak dan hak pegawai. Salah satunya penjualan aset Merpati Airlines yang akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun karyawannya. Pembubaran 7 perusahaan BUMN ini dilakukan karena kondisi bisnis dan keuangan sudah tidak menguntungkan dan tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Prosedur pembubarannya mengikuti Undang-Undang Kepailitan, di mana setelah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh PPA, maksimal restrukturisasi kalau gagal dan memang tidak viable, maka masuk kepada pembubaran yang pelaksanaannya nanti melalui kepailitan, yaitu Undang-Undang Kepailitan, dan tentunya nanti akan melibatkan profesi kurator. Jadi ini kami ingin menjelaskan lagi bahwa BUMN itu tidak berbeda dengan perusahaan terbuka lainnya, PT yang lain, bahwa kalau nanti memang tidak viable, maka endgame-nya akan masuk ke proses likuidasi melalui kurator. Nah, nanti akan dipaparkan oleh Pak Teguh seperti apa. Nah, kami memastikan juga dalam proses ini terjadi proses hukum yang baik, di mana akan ada penjualan aset dan sebagainya, dan dilakukan secara fair, baik pemegang saham, kreditur maupun pegawai seluruhnya mendapatkan hak yang layak sesuai penjualan asetnya masing-masing. Nah, ini kami lakukan secara bertahap. Harapan kami nanti 2024 ke depan, di mana saya dan Pak Rabin sudah membuat roadmap 2434, nanti itu BUMN insya Allah yang bermasalah sudah sangat sedikit, kalau bisa akan habis sama sekali. Perusahaan pengelola aset alias PPA sebagai perusahaan holding plat merah yang mengurus BUMN bermasalah, kini fokus untuk menilai 15 BUMN lain yang masih bermasalah. Jika ke-15 perusahaan BUMN tersebut tidak memenuhi penilaian kesehatan keuangan, kontribusi pada perekonomian, dan tidak punya model bisnis berkelanjutan, maka bisa saja BUMN tersebut akan ikut dibubarkan. Ini itu ada 22 BUMN yang menjadi di surat kuasa khususkan kepada kami itu untuk tadi ya dilakukan apakah itu direstrukturisasi, disehatkan atau memang dibubarkan. Jadi kalau 7 ini sudah selesai, masih ada sisa 15 lagi yang tentunya kami targetkan dapat menjadi jauh lebih jelas, clear gitu pada di tahun 2024 ini bagaimana penanganannya, dan insya Allah bahwa dapat diselesaikan dengan lebih baik gitu.